Pernah nggak sih sahabat merasa takjub melihat luasnya langit atau dalamnya lautan? Lalu bertanya-tanya, siapa yang mengatur semua ini dengan begitu presisi dan indah? Kadang kita berpikir bahwa sains modern adalah penemu segalanya. Padahal tahukah sahabat, ada bocoran rahasia alam semesta yang sudah tertulis rapi dalam kitab suci kita sejak 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum teleskop canggih ditemukan. Al-Quran itu sejatinya bukan sekadar buku hukum atau sejarah, tapi juga petunjuk yang melampaui zaman. Sebuah surat cinta dari Sang Pencipta yang berisi kebenaran mutlak bagi mereka yang berpikir. Banyak ilmuwan masa kini yang akhirnya terperangah kaget karena temuan canggih mereka ternyata sudah ada ayatnya. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia biasa, melainkan wahyu ilahi. Mari kita bicara soal penciptaan alam semesta. Dulu orang bingung bagaimana dunia ini bermula. Tapi sains modern lewat teori Big Bang menyebutkan bahwa langit dan bumi dulunya satu padu lalu terpisah. Subhanallah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah sudah berfirman dengan jelas, bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Bayangkan sahabat, di tengah gurun pasir belasan abad yang lalu, tanpa laboratorium dan komputer, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat tersebut dengan sangat yakin dan tenang. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi murni wahyu yang membuktikan bahwa sains dan agama itu tidak bertentangan, melainkan berjalan beriringan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Selain alam semesta, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri, proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu yang begitu detail dan penuh kasih sayang. Ilmu embriologi modern baru bisa melihat tahapan perkembangan janin dengan mikroskop canggih, mulai dari setetes mani, segumpal darah, hingga menjadi segumpal daging dan tulang belulang yang kemudian dibungkus daging. Namun, Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 sudah menjelaskan tahapan alaqah dan mudghah ini dengan urutan yang sangat akurat secara medis dan biologis. Profesor Kit Moore, seorang ahli anatomi terkemuka dunia, bahkan mengakui bahwa deskripsi dalam Al-Quran ini tidak mungkin diketahui oleh manusia pada abad ke-7, kecuali informasi tersebut berasal dari Tuhan semesta alam. Satu lagi yang sering bikin merinding adalah fenomena pertemuan dua air laut yang tidak saling bercampur, seolah ada dinding transparan yang kokoh di antara keduanya. Oceanografer modern menemukan adanya perbedaan massa jenis dan tegangan permukaan yang mencegah air tawar dan air asin bersatu begitu saja di muara sungai atau selat tertentu di dunia ini. Jauh sebelum kapal selam canggih menyelami kedalaman samudra, surat Ar-Rahman ayat 19-20 sudah menyebutkan, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Sungguh, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, ketika bukti nyata kebesarannya sudah terpampang jelas di depan mata kita. Sahabat yang dirahmati Allah, semua fakta ilmiah ini dihadirkan bukan untuk membuat kita sombong dengan pengetahuan, tapi agar hati kita semakin tunduk dan yakin kepadanya. Sains membantu kita memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan Al-Quran menjawab mengapa dan siapa di balik semua keajaiban ini, sehingga iman kita semakin kokoh dan hati menjadi tenang dalam dekapan hidayah. Semoga sedikit renungan tentang keajaiban Al-Quran ini bisa menjadi penyejuk hati dan menambah rasa cinta kita untuk terus membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Kalau sahabat merasa konten ini bermanfaat dan menambah wawasan keimanan, jangan lupa bagikan ke orang-orang tersayang, agar pahala kebaikannya terus mengalir untuk kita semua. Insya Allah.